Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yunis Apriyanti, Ibu seorang mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, walaupun pembelajaran kita dari rumah masing-masing, anak Ibu harus tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol pemerintah agar kita selalu dalam keadaan sehat, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker bila di luar ruangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, akan lebih baik kita berdoa. Ikuti instruksi Ibu ya. 1. Tangannya dilipat. 2. Tangannya diangkat. 3. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita sudah selesai membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak Ibu absen di link yang telah dibagikan di grup WA-nya masing-masing. Oke, pembelajaran kita kali ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, hewan sahabatku. TB1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengetahui hewan khas negara di Asia Tenggara. Kedua, menemukan ide pokok dengan bantuan diagram Venn. 3. Mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 5. Melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. 6. Menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Terakhir, menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Ayo, coba perhatikan gambar apa ini? Ya, benar. Ini adalah gambar ikan. Anak-anak Ibu ada yang memelihara ikan atau ada yang suka memakan ikan? Kira-kira apa pembahasan materi kita ya? Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai hewan-hewan khas yang ada di Asia Tenggara. Mau tahu apa aja? Perhatikan dengan seksama ya. Nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar gajah putih. Gajah putih ini adalah hewan khas di beberapa negara Asia Tenggara, contohnya di Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Gajah putih ini dianggap hewan yang suci, bahkan dijadikan sebagai lambang kerajaan atau lambang negara, dan tidak sembarang orang yang bisa memelihara gajah putih ini. Selanjutnya yaitu Indonesia. Ya, benar. Ternyata negara kita adalah negara yang sangat kaya, bahkan memiliki luas lautan yang lebih luas daripada daratan, yaitu seluas 5,8 km persegi. Wow, gede banget ya, luas banget lautan Indonesia. Nah, salah satu hewan yang berpotensi besar yaitu ikan tuna. Ya, Indonesia merupakan negara penghasil ikan tuna terbaik dan terbesar. Nah, ekspor ikan tuna ini biasanya banyak dikonsumsi oleh negara seperti Uni Soviet, Jepang, dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu negara tetangga kita, Malaysia. Ya, ini dia. Gimana? Apa ini? Ya, ini burung. Ada yang tahu apa nama burung ini? Ini adalah burung pakul. Jadi,
Salah satu hewan khas di Malaysia adalah burung pakor. Burung ini salah satu hewan yang terancam punah, bahkan dilindungi di negara Malaysia. Nah, Ibu menghimbau nih anak-anak Ibu yang soleh dan solehah untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih dan melestarikan hewan-hewan langka agar tidak punah. Jadi kita masih bisa menikmatinya di masa mendatang. Oke, itu aja ya hewan-hewan yang kita jelaskan di Asia Tenggara. Sebenarnya masih banyak lagi hewan-hewan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Kira-kira hewan itu berkembang biak gimana sih caranya? Kalau anak-anak Ibu penasaran, simak baik-baik materi berikut ini. Silahkan anak Ibu buka buku tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku, PB1, halaman 65. Nah, perhatikan di sana ya. Di sana dijelaskan materi tentang perkembangbiakan hewan, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Silakan anak Ibu baca materinya. Nah, untuk membantu anak Ibu dalam mengingat apa sih itu ovipar, vivipar, atau ovovivipar, maka Ibu akan mengajak kalian mengingatnya dengan sebuah lagu. Bagaimana lagunya? Nah, nanti Ibu praktekkan, anak Ibu simak, lalu dari kita bernyanyi bersama. Jadi lagunya seperti ini. Hai hai hai, apa sebutan hewan yang bertelur? Ovipar. Apa sebutan hewan yang beranak? Vivipar. Lalu apakah sebutan hewan yang beranak dan bertelur? Ovovivipar. Nah, gimana? Mudahkan lagunya. Kalau gitu kita nyanyikan bersama dan anak Ibu harus semangat menjawab pas bagian ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke? Kalau gitu kita mulai ya. Hei hei hei, apa sebutan hewan yang bertelur? Apa sebutan hewan yang beranak? Lalu apakah sebutan hewan yang beranak dan bertelur? Yeay, good job. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih, apa sih itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, mari kita pelajari materinya satu persatu. Kita mulai dari perkembangbiakan hewan secara ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yaitu di mana embrio berkembang dan menetas di luar tubuh atau badan induknya. Nah, adapun ciri-ciri hewan yang tergolong ke dalam ovipar. Pertama, yaitu hewan yang tergolong ke dalam ovipar tidak menyusui anaknya, karena hewan yang tergolong ovipar tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, embrio berkembang dan menetas di luar tubuh sang induk. Dan yang terakhir, umumnya hewan yang memiliki perkembangbiakan ovipar tergolong ke hewan berjenis burung ataupun unggas. Nah, ini dia contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar, yaitu ada ayam, ada ikan, ada burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara beranak atau melahirkan, di mana embrio berkembang dan mendapatkan asupan makanan dari induknya. Adapun ciri-ciri hewan yang tergolong vivipar yang pertama ialah, umumnya hewan yang tergolong vivipar ini adalah hewan mamalia. Yang kedua, menyusui anaknya karena hewan vivipar memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, memiliki daun telinga. Yang keempat yaitu melahirkan atau beranak.
Nah, ini dia beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar. Ada kucing, sapi, kambing, dan masih banyak contoh lagi yang lainnya. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar, yaitu gabungan antara perkembangbiakan ovipar dan perkembangbiakan vivipar. Jadi, hewan yang tergolong ke dalam perkembangbiakan ovovivipar, ia akan bertelur dan beranak atau melahirkan. Wah, kok bisa ya? Bertelur terus beranak? Itu maksudnya gimana? Nah, untuk anak-anak ibu mudah memahaminya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, coba perhatikan ya. Di dalam tubuh atau badan induknya ini terdapat telur. Nah, telur ini berisi embrio atau janin, di mana ia akan berkembang dan mendapatkan makanan di dalam telur tersebut. Hingga saatnya ia menetas di dalam perut sang induk, barulah induk akan melahirkan atau beranak. Itulah dikatakan hewan ovovivipar akan bertelur baru beranak. Mudah ya, semoga bisa dipahami. Adapun ciri-ciri hewan yang tergolong ke dalam ovovivipar yaitu pertama, hewan ini bertelur dan beranak atau ovipar dan vivipar. Selanjutnya, perkembangbiakan embrio terjadi di dalam perut sang induk, yaitu dari telur sampai saatnya menetas dan dilahirkan. Adapun beberapa contoh hewan yang tergolong ke dalam ovovivipar, yaitu ada ular dan beberapa jenis reptil. Silahkan anak ibu buka halaman 64. Nah, di sana ada sebuah gambar lingkaran, itu adalah gambar diagram Venn. Dan di bawahnya ada beberapa jenis hewan. Nah, ibu akan contohkan masing-masing satu jenis hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ayo kita lihat bersama gambarnya ya. Yang pertama yaitu gambar ikan. Ikan ini masuk ke dalam golongan hewan yang berkembang biak secara apa? Ovipar, ya benar, secara ovipar. Selanjutnya ada gambar sapi. Sapi berkembang biak dengan beranak ya atau melahirkan. Jadi ia termasuk ke dalam perkembangbiakan secara vivipar. Ya, benar. Selanjutnya perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Contohnya ada ular. Nah, untuk hewan-hewan yang lainnya silakan anak ibu kerjakan sebagai tugas. Bedakan mana hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, anak ibu silakan buka bukunya pada halaman 67 sampai 70. Nah, coba perhatikan tuh yang tabel-tabel itu ya. Di sana dijelaskan tentang beberapa negara di Asia Tenggara, bagaimana kondisi geografisnya, baik flora atau faunanya, yaitu tumbuhan dan hewannya. Bagaimana keadaan tersebut mempengaruhi faktor ekonomi di masyarakat setempat. Setelah anak ibu baca dengan seksama, silahkan pilih dua negara, lalu bandingkan faktor ekonomi dan geografisnya ke dalam bentuk diagram Venn yang ada di halaman 71. Nah, jadi tugas kita ada dua ya. Yang pertama, menggolongkan jenis perkembangbiakan hewan dengan diagram Venn, dan yang kedua menjelaskan tentang faktor ekonomi ataupun keunggulan-keunggulan di negara dari dua negara yang kalian pilih ke dalam bentuk diagram Venn. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, tadi kita ada menjelaskan tentang hewan-hewan khas di beberapa Asia Tenggara, yaitu ada gajah putih dari negara Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Yang kedua ada ikan tuna dari negara kita yaitu Indonesia. Yang ketiga ada burung tapir, yaitu salah satu hewan khas yang ada di Malaysia. Materi kedua, kita
kita mempelajari tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ada hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, secara vivipar atau beranak, dan secara ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Dan materi terakhir kita mempelajari tentang kondisi geografis baik dari segi flora dan fauna yang mempengaruhi faktor ekonomi di beberapa negara Asia Tenggara. Nah, alhamdulillah itu materi yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak itu bisa memahami dan mengerti ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak ibu tanyakan di WA grup kelas kita masing-masing. Alhamdulillah, sekian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Kita bertemu kembali di materi pembelajaran selanjutnya ya. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar materi yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.